Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, apa itu Nidhogg? Siapa sebenarnya Nidhogg dan dari mana asal usulnya? Benar, Nidhogg bakal jadi pertanyaan besar untuk chapter mendatang. Karena kenapa? Imo tertawa atau tersenyum saat melihatnya dan bahkan berkata, "Kau akhirnya benar-benar kembali." Jadi ya, apa sebenarnya hubungan antara Imo dan juga Nidhogg ini? Itu dia yang akan kita cari tahu. Tetapi untuk saat ini, setidaknya kita sudah tahu satu hal penting, bahwa Nidhogg adalah musuh Sun God di masa lalu. Berdasarkan penjelasan Jarul, Nidhogg ini ya entah bagaimana adalah konsep kekuatan naga hitam raksasa yang dulu dimiliki oleh sosok bernama God of War. Sosok yang juga dulu menjadi partnernya Ratha Stoker dan Mjolnir yang sekarang fusion menjadi Ragnir. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa Sun God dan God of War dulu bertarung? Apa sebenarnya yang melatar belakangi konflik mereka itu? Apakah God of War ini adalah antek-anteknya Imo? Apakah Nidhogg satu kubu dengan Imo untuk menghancurkan Sun God? Ya, tidak ada yang tahu, tapi itu kemungkinan yang cukup menarik. Namun, di sini aku justru merasa kata yang lebih tepat itu adalah Imo memanfaatkan Nidhogg. Kenapa? Karena berdasarkan cerita Jarul, dulu di Elbaf ada naga yang menutupi langit. Artinya God of War ini berkemungkinan adalah giant kuno sama seperti Loki dan benar berasal dari Elbaf. Dan menurutku hampir tidak mungkin Giant bekerja sama dengan Imo tanpa alasan. Karena semua Giant yang pernah bekerja sama dengan World Government selalu punya alasan. Ada yang ditipu, ada yang terkena muslihat manipulasi, ada yang terpengaruh haral, bahkan ada yang ingin agar ras mereka tidak dianggap monster. Semuanya selalu ada alasannya dan sebabnya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, menurutku ada alasan kenapa Nidhogg melawan Sun God. Karena itu dimanfaatkan oleh Imo. Dan di sini skenario jadi menarik ya, kenapa Imo senang Nidhogg kembali. Karena sekali lagi Imo bisa memanfaatkannya untuk melawan Sun God. Ingat ya, adegan saat Imo mencoba melakukan domi reversi ke Loki dan Luffy, perintahnya jelas, yaitu mereka disuruh saling menyerang. Tapi bukankah mereka tidak mempan dengan domi reversi, Min? Benar, dan itu penting ya, karena Imo tidak menggunakan domi reversi untuk Nidhogg. Buktinya, pertarungan Sun God dan Nidhogg ini atau God of War tidak menunjukkan aura iblis sama sekali. Dan Imo sendiri juga mengatakan saat itu, domi reversi emang tidak bakal bekerja kepada mereka. Jadi, bagaimana cara Imo memanfaatkan Nidhogg ini? Dan benar, jawabannya adalah kontrak atau perjanjian. Ini juga menjelaskan kenapa Loki ditawari oleh Samrock dan Gunko untuk jadi God Knight. Dan di chapter 1181 ini juga, Imo kembali menawarkan kekuatan yang lebih dewa kepada Loki. Nah, yang jadi menariknya di sini adalah jika benar God of War atau Nidhogg pernah melawan Sun God, maka ada kemungkinan kontrak dengan Imo itu sebenarnya bisa dibatalkan. Sejauh ini kita tahu ya, orang yang terkena kontrak ini punya regenerasi, sulit dibunuh tapi juga harus tunduk kepada Imo. Dan kasus Harald mati ini bukan karena lepas kontrak, tapi karena jantungnya dihancurkan oleh Loki. Apa bedanya, Min? Ya, biar gampang ngejelasinnya, bayangin nih, diri kalian adalah bos besar di perusahaan dan kalian mengontrak 3 karyawan selama 5 tahun. Tetapi ya, baru berjalan 5 bulan, tiba-tiba 1 resign, 1 di PHK, dan 1 meninggal dunia. Dan ketiganya tentu saja belum melaksanakan kontrak 5 tahun tersebut. Tapi dampaknya tentu saja daripada masing-masing mereka itu berbeda-beda kan? Kalau karyawannya meninggal dunia atau kena PHK, kau sebagai bos bisa rugi besar karena tentu saja ada hak-hak pekerja yang harus Anda selesaikan sebelum semuanya selesai kan? Berdasarkan peraturan yang ada. Dan itu mirip dengan kasusnya Harald. Kematian Harald ini benar-benar membuat Imo rugi sebagai bos yang mengasih kontrak. Sementara Saturn itu adalah contoh karyawan yang di PHK.
Tapi selama ada penggantinya dan udah ready, itu mah aman-aman aja harusnya ya. Tidak jadi kerugian yang besar bagi IMU. Dan biasanya karyawan-karyawan yang meninggal dunia atau bahkan kena PHK itu adalah karyawan yang masih ingin bekerja atau setia dengan perusahaan. Tetapi kalau karyawan resign itu udah beda cerita. Karyawannya sudah tidak mau bekerja dengan Anda sebagai bos. Dan dalam konsep ini banyak skenario yang bisa terjadi. Bos bisa rugi, karyawan bisa untung, dan juga bisa sebaliknya. Dan bahkan bisa sama-sama rugi atau bahkan tidak sama-sama rugi. Dan disinilah poin menariknya. Karyawan yang ingin resign itu artinya dia punya kebebasan. Dan biasanya itu sudah diatur dengan peraturan yang ada atau bahkan berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Nah, kontrak ini yang perlu kita ketahui. Karena ya, sampai detik ini, sampai One Piece chapter 1181, kita masih belum dikasih tunjuk oleh Oda bagaimana kontrak itu berlangsung. Kita hanya dikasih tunjuk oleh Oda, tiba-tiba Harald sudah punya tato. Sebenarnya apa yang dilakukan di sini, apa yang sedang dilakukan, kita tidak diberi penjelasan lebih jauh. Karena Domi Reversi aja ada tatanan cara atau bagaimana langkah itu berhasil. Pastinya ada sesuatu yang dilakukan oleh IMU ketika melakukan kontrak, ketika juga keduanya telah mesepakati hal tersebut. Lebih tepatnya, kenapa waktu itu Harald sampai berteriak apa sebenarnya yang dilakukan oleh IMU. Dan kenapa Oda belum menunjukkan tutorial dalam melakukan kontrak tersebut, karena pasti ada celahnya seperti Domi Reversi yang bisa digagalkan oleh Chopper. Sehingga karena itu juga pasti akan ada cara untuk resign dari kontraknya Imo. Dan menurutku plot ini kemungkinan akan terjadi kepada God of War atau sosok pria dengan luka bakar. Jadi kalau nanti Sun God melawan Nidhogg atau sang God of War, itu bukan cuman pertarungan biasa, tapi bisa jadi kunci untuk membebaskan atau membatalkan dari kontraknya Imo. Dan satu lagi adalah pria luka bakar ya. Menurutku ini orang terlalu spesial mengetahui esensi dari Rod Poneglyph. Dan seperti yang pernah aku bilang di beberapa video sebelumnya, jika pria luka bakar itu adalah karakter lama, maka paling tidak dia adalah bajak laut yang pernah ada di God Valley sebelumnya. Tapi jika pria luka bakar ini adalah karakter baru, aku hanya berharap dia salah satu dari Gorose yang lepas kontrak dari Imo. Gorose yang digantikan dengan Jupiter. Dengan kata lainnya, di sini aku berharap sebelum arc Elbaf selesai atau sebelum Imo balik ke Marijoa, ada satu orang dari pihak Elbaf yang terkena kontrak paksa di sini.